kekalahan Ganjar itu adalah teguran halus anak ke sang ibu. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu terawangan yang sangat ditunggu-tunggu orang, yaitu apakah PDIP akan beroposisi atau berkoalisi dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dukun politik dagelan. Meskipun dagelan isinya daging semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, semua terawangan saya sudah terbukti benar mengenai hak angket yang akhirnya gembos ataupun kalau maju akhirnya juga cuman sandiwara politik. Yang kedua, terbukti terawangan saya memang tidak ada satupun ketua partai yang secara eksplisit menyampaikan. Yang ketiga, terbukti lagi bahwa PKB itu opportunities, aji mumpung, yaitu memang strategi menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Hari ini seperti video saya sebelumnya sudah terbukti bahwa PDIP itu menggantungkan nasib ke PKB. Dan juga terbukti lagi bahwa PKB hanya akan menjadi penumpang, dia menunggu inisiatif dari PDIP. Tidak akan mau jadi sopir, berisiko jadi menumpang. Saya siap, tapi nanti kalau ada apa-apa bahaya saya loncat duluan. Nggak mau ikut masuk ke jurang. Kita dengarkan dulu dari pencetus pertama hak angket, Mas Ganjar. Jawabannya seperti apa? Pasti yang namanya diplomat politikus, jawabannya ya diplomatis. Penggembosan angket. Ya. Oh ya, pasti dinamikanya akan berjalan terus menerus. Maka kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Ya kan, namanya ada dinamika. Keren bahasanya politikus. Dinamika itu artinya dinamis, naik turun, jadi enggak, ya kan. Rakyat kecil sama nakali. Saya rakyat kecil tapi cerdas, beda. Dinamika itu artinya bisa jadi, bisa enggak gitu loh Mas. Ngomong sama rakyat itu jangan pakai bahasa tinggi-tinggi. Nanti jatuhnya sakit. Mbak Puan ini juga diplomatis bahwa hak angket itu kita serahkan kepada anggota DPR. Lah Mbak Puan itu apa, bukan anggota DPR ya? Apalagi kan beliau dari PDIP. Iya. Sudah ada pergerakan belum yang Mbak Puan terima informasinya? Belum ada pergerakan. Mbak Puan, karena ini di partai politik di koalisi perubahan tinggal menunggu sikap resmi PDIP ini Mbak Puan. Kalau di PDIP sendiri bagaimana sih Pak? Ya, PDI Perjuangan kan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan untuk ada aturannya di MD3 dan tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah bingung ada, jawabnya karena masih menunggu teman, sendirian kan nggak bisa. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu gimana di lapangan. Di internal partai memang ada perintah langsung ya dari sini? Masih menunggu perkembangan. Ya, betul. Ternyata nggak ada kan yang mengajukan hak angket, paling ya nunggu PKB. Dan PKB sekarang jual mahal karena Caimin sedang naik panggung kedua. Siapa tahu nanti jadi wakil presiden beneran ya. Sementara itu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR masih berharap fraksi PDI Perjuangan bisa memimpin pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu ini. Nah, cocok ramalan saya kan. Bisa bergulir di DPR. Beberapa fraksi sudah melakukan itu, termasuk juga di PKB. Kita tetap optimis ya, hak angket ini bisa kita ajukan dan itu artinya bahwa ada beberapa anggota DPR yang mewakili fraksi yang berbeda. Itu maksudnya itu loh partai mana ngalor ngidul nggak jelas. Saya melihat itu artinya bahwa dukungan dari tapi intinya pokoknya PKB tidak mau jadi sopir, jadi penumpang aja. Caimin memang orang oportunitis, pokoknya impiannya tinggi. Hati-hati nanti kalau jatuh ketinggian sakit. Tapi Caimin kalau jatuh maunya ke bantal. Jadi saya yakin Caimin nanti jatuhnya nyari kasur, nyari kue pemerintahan. Tidak ada sejarah PKB jauh-jauh dari gula. Karena Caimin sepertinya menduga PDIP
akan menjadi oposisi, sehingga porsinya akan saya tempatin. Tapi hati-hati Caimin, kalau PDIP jadi berkoalisi, jangan Anda di luar jual mahal, saya tutup pintunya, saya blok sampai. Itu pun kalau mau, kalau diambil PKS sampai nanti nangis gulung-gulung gitu. Tapi kayaknya Caimin itu pasti udah konsultasi ini dengan Pak Prabowo ini. Saya tak main drama dulu Pak Prabowo ya, biar saya menjadi superstar gitu loh. Tapi juga saya rasa dia punya agenda lain. Ya siapa tahu nanti gugatan Pilpres itu berhasil, saya bisa jadi wapres beneran. Siapa tahu. Yang penting kan saya udah pesan ke Pak Prabowo, Pak ini saya mau main sandiwara dulu ya, ditunggu sampai selesai gitu loh. Caimin politikus belut. Kami jadi politikus ya harus seperti itu. Kalau tidak ya tidak akan besar partai Anda. Makanya partainya Caimin menjadi besar. Jadi Caimin itu sekarang cari panggung lagi, panggung popularitas biar naik daun lagi, untung-untungan. Kalau berhasil saya bisa jadi wakil presiden beneran. Kalau tidak berhasil juga tidak ada masalah. Bermasalah di sebelah saya ini Pak Anies. Saya naik daun karena dia tahu suaranya juga dibutuhkan untuk hak angket. Waduh, pokoknya Caimin itu hari ini kepalanya besar. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu terawangan yang sangat ditunggu-tunggu orang. Apakah PDIP akan beroposisi atau berkoalisi dengan pemerintahan, berkoalisi dengan kue pemerintahan. Jadi pemerintahan itu harus ditambah kata-kata kue ya teman-teman, karena ini lezat sekali. Setahu saya dari beberapa pernyataan Mas Hasto sepertinya tidak mau dirangkul. Kita catat ucapan Mas Hasto yang tidak mau dirangkul oleh kekuasaan, tetapi maunya dirangkul oleh rakyat. Saudara, Sekretaris Jenderal PDIP mengisyaratkan partainya tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran yang diumumkan menang pemilu oleh KPU. Hasto menyebut partai-partai pendukung Ganjar Mahfud lebih memilih rangkulan rakyat ketimbang rangkulan kekuasaan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon ajakan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan merangkul partai koalisi pendukung Anies Muhaimin ataupun Ganjar Mahfud. Hasto menyebut ajakan tersebut adalah rangkulan kekuasaan, sedangkan PDIP dan parpol pendukung Ganjar Mahfud lebih memilih rangkulan rakyat. Dan Mas Gibran mengatakan ada 1-2 parpol dari kubu 01 dan 03 akan bergabung. Apakah salah satunya di dalam kubu 03 ini Mas yang akan bergabung dengan Pak Prabowo? Yaitu rangkulan kekuasaan, tapi kan juga ada rangkulan rakyat. Kami memilih rangkulan rakyat. Nanti kalau Pak Prabowo bilangnya saya ini atas nama rakyat mau merangkul sampean, jawabannya apa? Yang jelas saya anggap Pak Hasto tidak mewakili PDIP, dia mewakili Dewan Kopral. Saya lebih percaya ke Mbak Puan karena hari ini yang mengambil alih kemudi PDIP sudah Mbak Puan. Insya Allah itu sesuai arahan saya. Mbak Puan sudah mengikuti arahan saya lewat jalur khusus. Mbak Puan harus menyelamatkan PDIP. Gampangnya hari ini kekalahan Ganjar itu adalah teguran halus anak ke sang ibu. Kalau menegur orang tua ya nggak mungkin ya secara belak-belakan. Kegagalan Ganjar adalah sindiran halus, teguran halus atas kegagalan sang ibu. Kita buktikan saja omongan saya nanti. Kalau gagal ya nggak masalah, namanya dukun dagelan. Kenapa saya yakin PDIP tidak akan menjadi oposisi? Banyak kader-kader yang mengibaratkan ini akan terulang peristiwa PDIP menjadi oposisi di tahun 2014. Halo, ini situasinya berbeda Mas Bro. 2014 Anda itu di atas angin, suara partai Anda besar, dukungan rakyat Anda juga besar, tidak ada cacat di PDIP, hanya masalah orang lebih senang ke SBY dikuyo-kuyo Megawati. Tetapi artinya masyarakat tidak benci juga ke Megawati, mereka juga tidak mempermasalahkan
Megawati menyindir-nyindir atau mengkuyo-kuyo SBY. SBY saja yang mendramatisir, ya saya anggap cengeng gitu, tapi anak menangis kan orang juga suka gitu. Orang tua yang memarahi juga tidak ada masalah. Jadi posisi PDIP pada waktu 2014 itu sangat tidak bermasalah jika beroposisi. Tetapi saya baca berita bahwa sebenarnya menjadi oposisi itu menyedihkan, kering kerontang, kering secara finansial karena akses bisnis semuanya menjadi tersumbat, dan itu bukan rahasia umum, itu ada dicetuskan oleh Pak Taufik Kemas. Jadi beberapa kali Pak Taufik Kemas itu mencoba menjalin hubungan dengan kubu pemerintahan, dalam hal ini kubu Demokrat, tapi banyak tentangan. Intinya menjadi oposisi di saat itu memang pilihan yang bagus. Tetapi kalau hari ini Anda beroposisi, ini beda. Mbak Puan, tolong dengar kata-kata saya. Pastikan PDIP berkoalisi. Jangan dengarkan suara-suara di luar. Ini bocoran halus yang harus Mbak Puan dengarkan. Suara-suara di luar yang menginginkan PDIP hak angket, PDIP menggugat pemilu itu basar. Ini saya sangat baik hati, ini saya bocorkan. Karena apa? Saya cinta PDIP meskipun saya adalah pemilih Prabowo Gibran. Karena memang apa? Ya saya nggak suka, itu aja. Pasangan yang Anda usung. Tetapi saya yakin Mbak Puan, orang yang cerdas itu pasti tahu bahwa hari ini sangat tidak bijaksana dan sangat berisiko bila akan menjadi oposisi. Partai Anda hari ini ibarat telur di ujung tanduk. Partai Anda adalah banteng tua yang ambruk. Jadi suara-suara yang di luar itu jangan dihiraukan. Itu adalah suara kader-kader Anda sendiri yang kecewa. Rakyat tidak ada yang mendukung siapapun mengajukan hak angket. Itu adalah buser-buser yang menurut saya ingin menggiring PDIP menuju jurang kehancuran. Ini bocoran A1 ini. Saya sampaikan karena saking saya itu cintanya. Kalau saya tidak cinta ke PDIP, sudah saya diamkan. PDIP kejegur jurang. Jadi Mbak Puan segera ambil langkah yang tegas. Kepalkan tangan, sampaikan dengan lantang bahwa kita sebagai partai yang berlandaskan demokrasi, menjunjung tinggi asas demokrasi, demi kepentingan demokrasi, demi kepentingan rakyat, di atas kepentingan golongan maupun kepentingan partai. Kami adalah partai rakyat, kami mendengarkan suara rakyat. Maka PDIP dengan besar hati mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Insya Allah pidato Mbak Puan itu akan diapresiasi oleh semua rakyat Indonesia, bisa mengembalikan elektabilitas PDIP hari ini yang di ujung tanduk di tepi jurang kehancuran. Tetapi jika Mbak Puan mendengarkan buzzer-buzzer itu, saya jamin PDIP hari ini adalah hari terakhir di muka bumi Indonesia. Inilah terawangan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.